Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan pelajaran agamanya ya. Namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Sekarang kita masuk ke sub pembelajaran berikutnya, yaitu lafal huruf hijaiyah bersambung. Sebelum kita masuk ke materi pada pembelajaran kali ini, Ustaz akan menyampaikan tujuan belajar kita pada materi ini adalah yang pertama, kita mampu menyebutkan huruf hijaiyah yang bisa disambung dari depan, tengah, dan belakang. Yang kedua, kita mampu melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Dan yang ketiga, kita mampu melafalkan huruf hijaiyah bersambung dalam satu kalimat. Selanjutnya anak-anak Ustadz, adapun nilai karakter alfitian yang ingin dicapai pada materi ini adalah yang pertama, kita mampu membaca Al-Quran dengan tartil. Dan yang kedua, kita mampu membaca Al-Quran dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwidnya. Oke, baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan ya anak-anak Ustadz. Anak-anak, tahukah kamu apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah adalah huruf Al-Quran. Huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Dengan belajar membaca huruf hijaiyah, maka kita bisa membaca Al-Quran. Setiap agama memiliki pedoman masing-masing. Pedoman untuk umat Islam adalah kitab suci Al-Quran. Apa sajakah yang harus kita pelajari agar bisa membaca Al-Quran? Syarat membaca Al-Quran adalah harus memahami huruf hijaiyah dan harokat. Sebelum kita membaca atau melafalkan huruf hijaiyah bersambung, terlebih dahulu kita harus tahu tentang apa itu harokat. Harokat adalah tanda baca yang terdapat dalam huruf hijaiyah yang terdiri atas fathah, kasroh, dhamma, fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin, sukun, dan syiddah atau disebut dengan tasydid. Tanda baca yang pertama adalah fathah. Fathah adalah tanda baca yang berbentuk garis miring yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka cara membaca huruf hijaiyah tersebut berbunyi A. Yang kedua, kasroh. Kasroh adalah tanda baca yang berbentuk garis miring yang berada di bawah huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh, maka cara membacanya adalah berbunyi I. Yang ketiga, dhamma. Dhamma adalah tanda baca yang berbentuk seperti waw yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat dhamma, maka cara membacanya berbunyi U.
Yang keempat, fathah tanwin. Fathah tanwin adalah tanda baca yang berbentuk dua garis miring yang berada di atas huruf hijaiyah. Fathah tanwin berbunyi an. Yang kelima, kasroh tanwin. Kasroh tanwin adalah tanda baca yang berbentuk dua garis miring yang berada di bawah huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat kasroh tanwin, maka berbunyi in. Yang keenam, dhammah tanwin. Dhammah tanwin adalah tanda baca yang berbentuk seperti wawu yang saling berhadapan yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah tanwin, maka cara membacanya berbunyi un. Yang ketujuh, sukun. Sukun adalah tanda baca yang berbentuk seperti lingkaran kecil yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang bersukun, maka cara membaca huruf hijaiyah tersebut adalah mati. Yang kedelapan, syiddah atau tasdid. Syiddah atau tasdid adalah tanda baca yang berbentuk seperti huruf M yang terbalik yang berada di atas huruf hijaiyah. Apabila ada huruf hijaiyah yang bertasdid, maka cara membacanya adalah dengan menahan huruf hijaiyah tersebut. Itulah macam-macam tanda baca atau harokat yang harus kalian ketahui sebelum melafalkan atau membaca huruf hijaiyah. Yang berikutnya, bagaimana cara membaca dan menulis huruf hijaiyah? Kalau membaca Al-Quran, harus dimulai dari sebelah kanan. Bunyi huruf Al-Quran disesuaikan dengan harokat atau tanda baca. Dalam menulis huruf hijaiyah, dimulai dari sebelah kanan, serta kalau menulis di buku tulis, dimulai dari belakang. Dalam menulis huruf hijaiyah, ada huruf yang tidak bisa disambung, yaitu alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Anak-anak, mari kita lihat di buku paket pada halaman 12. Di situ ada kalimat bentuk tunggal, kemudian ada juga bentuk bersambung. Dan sebelah kirinya ditulis, kemudian dibaca. Langsung saja Pak Guru akan memberikan contoh cara membacanya. Bentuk tunggal yang ke-1, akala, alif, kaf, dan lam. Kalau dalam bentuk tunggal, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian kalau disambung, bentuknya seperti ini. Alif sendirian, karena alif tidak bisa disambung pada awal kalimat. Ditulis dalam bentuk Latin akala dan dibaca akala. Kemudian contoh berikutnya adalah ba'atha. Kalau dalam bentuk tunggal adalah seperti ini. Kalau dalam bentuk bersambung adalah seperti ini, karena semua huruf bisa disambung. Bila ditulis dalam bentuk Latin, ba'atha, dan dibaca juga ba'atha. Kemudian contoh berikutnya tabata. Kalau dalam bentuk tunggal adalah seperti ini. Kalau dalam bentuk bersambung adalah seperti ini. Semua huruf ini
bisa disambung. Jika ditulis dalam bentuk Latin, tabata, dan dibaca juga tabata. Ya, demikian ya anak Ustadz, itulah tadi materi kita tentang bagaimana melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu kegiatanku. Adapun tugas Anda sekalian ialah silakan salinkan kembali, lihat bukunya di halaman 13, dari baris pertama sampai baris kelima saja ya. Kemudian adapun bentuk tagihannya berupa foto. Jangan lupa tuliskan nama lengkapnya dan kelasnya, lalu dikirim ke Ustadz. Alhamdulillah ya anak-anak Ustadz, pembelajaran hari ini sudah selesai. Insya Allah kita bertemu di pelajaran berikutnya tentang Allah Maha Pencipta. Ya, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.